ceritanya begini, saudara-saudara. Ya, si MKC ini dari sumber A1 ya, dari sumber saya di Mabes ini. Aduh, dari sumber saya di Mabes, sumber A1 ya. Ini ceritanya begini, KC itu sebetulnya sudah ada di sel sendirian. Terus kan saya bilang di Mabes itu nggak bisa dikerjain, nggak bisa karena itu mereka tahu aturannya, mereka profesional orang di Mabes itu. Nah, cuman masalahnya ini ceritanya begini, Aceh kan isolasi sendiri, selnya sendirian dia memang, sudah sendirian ternyata memang, sudah sendirian. Tiba-tiba ada yang punya kunci masuk selnya Aceh. Shalom untuk teman-teman di Timor Leste dan di Papua Nugini. Kita berdoa terus untuk Papua Nugini, Papua Barat, Irian Jaya ya. Doa kami dan donasi kami selalu bersama dengan Anda. Dalam nama Tuhan Yesus, Shalom Tuhan atas Papua. Dan kiranya Papua diberkati Tuhan dan diberikan kemerdekaan yang sejati, bukan kemerdekaan yang semu. Ya, apapun yang sedang diperjuangkan, itu arahnya adalah untuk memerdekakan manusia, ya, yang bukan hanya jasmaniah tapi rohaniah, sehingga Papua bagi kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, ya, haleluya. Dan hari ini tema kita adalah, wah serem ini ya, kita live di 2 YouTube, ya, YouTube-nya saya, Joseph Paulusang dan Joseph Paulusang Eropa, ya. Karena saya jaga-jaga, karena nih hari ini kita agak panas temanya, kita bongkar ya. Jenderal Polisi backing rencana pembunuhan Muhammad KC. Dung jeng. Ya, tapi sebelumnya saya kepanasan ya, dan sebelum teman-teman kepanasan dan saya juga kepanasan. Di sini udah mulai dingin ya. Oke. Di layar Anda, running text, ya, ada rekening untuk Muhammad KC, masuk ke Abraham Ben Moses, ya. Dan ada support Apolinaris Darmawan, masuk ke rekening Richard Owen. Ya, dan ada untuk memberi fakir miskin, masuk ke Yayasan Damaris, ya. Nanti semua rekening-rekening ini sesuai, ini akan kita buka. Kemarin yang Pak Saifuddin Ibrahim juga janji, ternyata saldonya baru 60 juta. Saya tahu ada keraguan ya teman-teman ini, tapi kita lagi mau bayar pengacara, belum ada uangnya. Mohon teman-teman yang segera untuk menabur buat Muhammad KC ya, supaya lawyer-lawyer ini sebagian sudah ditalangi ya, supaya bisa jalan dulu ya. Jadi mereka bisa bekerja untuk mencari data, mencari fakta. Sayang sekali keluarga masih ketakutan ya, kita masih belum bisa meyakinkan keluarga untuk ini ya. Tetapi so far keluarga ada di dalam naungan Pak Saifuddin Ibrahim untuk sementara waktu, dan saya tidak akan mau terlalu dalam mengintervensi. Saya percaya dengan Pak Saifuddin Ibrahim ya, dan ternyata ada beberapa hamba Tuhan ya yang mendukung Pak Saifuddin Ibrahim ini juga ya. Namun sekali lagi teman-teman, tolong yang rekeningnya Pak Saifuddin Ibrahim yang untuk KC bisa diisi supaya untuk ini ya, baru terkumpul 60 juta. Jadi yang 100 juta itu kan dikasihkan ke keluarganya. Nah itu mau diminta nggak enak kata Pak Saifuddin, nggak enak. Jadi itu biar buat hidup mereka dulu supaya mereka percaya ya kepada kita juga bahwa kita ini nggak benar-benar melakukannya itu benar-benar dari uang hasil kumpulnya kita ya. Yang dari Yusuf Manubulu 100 juta itu sudah ada di keluarganya KC, kita nggak mau ganggu ya. Nah sekarang kita mau kumpulkan untuk yang lawyernya supaya ini perjuangan kita ini pertempurannya ini jadi seru ya. Nah tema kita adalah Jenderal Polisi backing rencana pembunuhan KC, itu beneran ya. Jadi kemarin memang kita nggak ngomongkan di sini biar satu-satu ya. Kita kasih tahu kemarin MUI di baliknya. Bagaimana bisa MUI? Oh iya, karena MUI itu mau KC itu mati. Kalau dia di penjara, dia tetap akan kerja. Kalau dia keluar dari penjara, dia akan lebih ganas lagi. Ya, lebih ganas lagi, lebih terkenal lagi. Ya, apalagi sekarang ini tadi sudah saya hubungin ini ya, wartawan Prancis dan teman-teman kita di Prancis, kontak kita di Prancis juga sudah menghubungi Pak namanya
Jacques Khaliot, namanya susah amat tuh pakai bahasa Prancis ya. Jacques Hayot namanya ya. Jacques Galiot itu loh, Jacques Galiot. Kalau kita orang ini mah Jacques Galiot gitu aja ya. Nah, itu sudah dihubungin teman-teman. Nah, kita berharap nanti bisa saya akan kontak telepon bertiga dengan Jacques Galiot di Amnesty International ya, supaya ini, karena Amnesty International Indonesia ini geblek ini, supaya bisa dipecat tuh ketuanya tuh. Masa bisa ada tahanan di penjara dikebukin mau dibunuh begitu, ya kan? Oke, jadi ceritanya begini, saudara-saudara. Ya, si MKC ini dari sumber A1 ya, dari sumber saya di Mabes ini. Aduh, dari sumber saya di Mabes, sumber A1 ya. Jadi ceritanya begini, KC itu sebetulnya sudah ada di sel sendirian. Kan saya bilang di Mabes itu nggak bisa dikerjain, nggak bisa, karena itu mereka tahu aturannya, mereka profesional orang di Mabes itu. Nah, cuman masalahnya ini ceritanya begini, KC kan isolasi sendiri, selnya sendirian dia memang, sudah sendirian ternyata memang, sudah sendirian. Tiba-tiba ada yang punya kunci masuk selnya KC. Nah, terus orang ini masuk dibuka kuncinya selnya KC ini. Pasti kerjasama dengan oknum polisi yang kurang ajar ini, yang bekas ini tadi nanti ya. Kemudian dia masuk, orang ini tinggi besar gitu ya, KC kan kecil gitu kan, timpang begitu kan, mulai dihajar dia, ditendang. Kamu tahu siapa saya? KC kan nggak ngerti, dia kan bukan orang-orang yang gaul macam kita ya kan, nggak tahu, aku kubrak. Wah, nggak taunya dia itu jenderal yang terkenal ya, dia jenderal polisi terkenal. Nah, diajak beberapa temannya, hajar di KC, terus belum dihajar rame, belum ya, suruh tanda tangan KC, disodorin surat, ya diinterogasi sama dia, tidak akan melaporkan, karena laporan nanti ada konsekuensinya segala macam itulah. Surat itu dibawa lagi. Nah, itu kan aneh, itu kan itu sudah benar-benar terencana surat itu kan, surat pernyataannya KC itu kan. Terus dihajar habis-habisan si KC itu di dalam itu. Nah, habis dihajar begitu, wah KC-nya udah ampun-ampun, bayangin itu orang kena gula, pincang gitu ya, udah timpang begitu, kena gula, dihajar habis-habisan, badannya kurus lagi si KC kan, Anda tahu sendiri itu si KC, orangnya kecil begitu. Nah, dihajar, wah sudah babak belur dia, ya kan, wah ngeri itu. Nah, habis babak belur begitu, pingsan, ya pingsan, pengen tahan. Wah, rupanya disiram air, dihajar lagi, bangun dihajar lagi. Wah, ngeri saudara itu. Wah, ini ternyata yang bukain ini kan anak buahnya si bekas jenderal ini, saudara. Si jenderal ini yang membackingin ternyata ya. Jadi makanya keluarganya takut karena bisa dibunuh. Saya bilang salah. Dulu si Yudi Mulyana ya, si Yudi Mulyana itu kan mau dibunuh sama Moko Ginta itu kan. Nah, terus kita viralkan di sini. Makanya bisa lolos Yudi Mulyana. Dunia internasional. Nah, sekarang kita bongkar. Ada apa nih, Pak Kapolri? Mengapa bisa ada jenderal polisi masuk ke selnya KC? Mengapa? Apa kalah pangkat si Kapolri kita ini? Jangan-jangan juniornya lagi si Kapolri ini kan? Pak Kapolri kita khawatirnya kan kalau di angkatan kan begitu. Mereka kan ada masalah junior senior. Itu repotnya begitu. Jangan-jangan Kapolri kita ini juniornya si jenderal ini yang gebukin si KC ini, yang membackingin gebun KC. Makanya bisa masuk ke dalam penjara. Serem, saudara. Bisa masuk ke dalam itu. Wah, bisa masuk ke dalam gitu. Terus itu ternyata hari kedua. Jadi waktu Warta Kota memberitakan, itu benar ya. Kan itu gosip keluar kan. Rupanya ada yang bocor ke wartawan. Ingat kemarin Warta Kota itu ya memberitakan bahwa KC itu dianiaya, terus Pak lawyernya yang sebelum yang sekarang nggak ada informasi karena nggak boleh masuk. Lawyernya juga nggak salah karena nggak boleh masuk, nggak boleh ketemu. Tetapi rupanya wartawan sudah dengar kalau KC itu digebukin di dalam, udah dipukulin. Nah, wartawannya nggak tahu, nggak ada karena sudah ditelepon ke Mabesnya. Aku yakin nggak ada penganiayaan. Dia bilang begitu. Nah, kemarin lawyer kita ya kan, Pak Herbert Aritonang dengan beberapa teman yang lain masuk ke dalam itu kan, nanti dengan lawyer kita dengan beberapa hamba Tuhan masuk ya. Nah,
Kemudian salah seorang lawyer ya, kemarin sampai bentrok sama Herbert Aritonang itu ya. Salah seorang lawyer itu menghubungi saya, ya kan, telepon pagi-pagi subuh-subuh, ya kan. Terus "Oh, jangan di ini Pak, nggak boleh Pak sama keluarga." Oh nggak bisa, ini bisa dibunuh si KC ini. Bisa dibunuh. Kalau kita diam bisa dibunuh. Justru kalau kita teriak, kalau sampai KC mati, kita sudah tahu nih siapa yang bunuh dia nih, ya kan? Kita sudah tahu siapa yang bunuh dia, siapa yang backingin di belakangnya. Nggak mungkin orang biasa, nggak bisa di Mabes dia dibunuh, nggak bisa. Yang bisa adalah orang yang punya kuncinya selnya KC, karena KC itu satu sel sendirian. Nah, jadi si jenderal ini tidak boleh saya sebut namanya ya, tidak boleh saya sebut namanya. Jadi biar polisi yang ngurus, yang tahu sendiri dong. Ya lu tahu diri dong, itu kan kerjaan lu, daripada lu cari-cari gua. Nggak bisa tangkap saya di sini, udah dibilangin nggak bisa tangkap saya di sini. Orang saya itu di bawah undang-undang Eropa, saya ini udah menjadi warga negara Eropa. Dibilangin bandel sih polisinya, urus itu yang di depan mata, yang nggak beres dulu. Itu si Ustadz Abdul Somad. Kalau Yahya Waloni, itu kan ujaran kebencian, hate speech, ya kan? Kalau Abdul Somad, itu jelas-jelas penistaan agama. Irena Handono itu harusnya ditangkap. KC itu ya harusnya yang sebandingnya itu dengan Irena Handono, Abdul Somad, itu yang harus ditangkepin. Ani Christian, Felix Xiao, Stephen Indra, itu ya, Sophie Channel Sophie apa itu ya, yang bekas ininya Moko Ginta, Mualaf Center, itu yang harus ditangkepin. Tapi kan nggak berani, nggak ada yang berani ngelapor orang Kristennya. Itulah seremnya. Oke, nanti cerita seremnya kita babak kedua ya, kita stop dulu. Aduh, ada yang mau laporan?